Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam An-Nawawi yang menuliskan, mengumpulkan 40 hadis ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kali ini kita akan membahas hadis yang ketujuh dari 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihatu thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu. Agama adalah nasihat. Maka ad-din di sini, agama di sini maksudnya adalah agama Islam. Agama Islam itu adalah nasihat dan diulangi tiga kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna liman? Kami berkata, untuk siapa ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Qala lillahi azza wa jalla wa li kitabihi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para imam dari umat Islam, wa ammatihim, dan untuk keseluruhan dari umat muslim. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa agama itu nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kitab suci, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk para imam, pemimpin, dan untuk keseluruhan dari umat muslim tersebut. Mari kita sama-sama membahas sedikit ringkas sebagaimana yang dituliskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam penjelasan hadis tersebut. Jadi penjelasan hadis-hadis dari yang pertama, dari hadis niat sampai sekarang hadis yang ketujuh, itu sebenarnya Al-Fakir kutip dari dua kitab, yaitu kitab Ibnu Rajab Al-Hambali dan karya dari Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu Al-Fathul Mubin. Ini kitab dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Nasihat yang dimaksud dengan agama di sini ad-din, agama Islam. Maka agama Islam di sini tidak lepas dari tiga komponen penting yang telah kita bahas sebelumnya. Bahwa agama Islam itu keimanan, keislaman, dan ihsan.
Maka agama ketiganya ini itu bentuknya adalah nasihat. Bentuknya nasihat. Maka ada beberapa jenis nasihat. Nasihat yang pertama adalah nasihat lil muslimin, untuk seluruh umat Islam. Seluruh keumuman dari umat Islam. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Haqqul mu'mini 'alal mu'mini sittun." Hak dari orang yang beriman atas orang yang beriman itu ada 6. Dari ke-6 tersebut Rasulullah menyebutkan salah satunya, wa idzan tansahaka fansah lahu. Jika orang tersebut, orang yang beriman tersebut meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Maka kenapa setiap khutbah Jumat itu wasiat pertama adalah ketakwaan kepada Allah? Itu bentuk nasihat. Bentuk nasihat. Maka ini salah satu hak dari seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya adalah nasihat. Kemudian jenis yang kedua dari nasihat ini adalah an-nushu liwulatil umur. Nasihat untuk orang-orang yang memegang kepemimpinan atau perkara-perkara penting bagi umat, yaitu para pemimpin. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Abu Hurairah mengutip hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yardha lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kalian 3 perkara. Yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridho kepada kalian agar kalian menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah ridho agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan tidak bercerai-berai. Wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Dan agar engkau menasehati orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang perkara kalian. Maka di sini menasehati pemimpin itu harus. Menasehati pemimpin itu harus ketika pemimpin itu tidak sesuai dengan tracknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus dinasehati. Permasalahan kita bukan menasehatinya, tapi cara menasehatinya. Cara menasehatinya. Bagaimana cara menasehati? Berkali-kali Al-Fakir sampaikan, cara menasehati kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah menasehati? Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah tunjukkan kepadaku amal perbuatan yang paling baik. Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Sahabat lain bertanya, Rasulullah tunjukkan kepadaku amal perbuatan yang paling baik. Dijawab, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ditanya lagi oleh sahabat yang lain, apa perbuatan yang paling baik, amal perbuatan yang paling baik? Dijawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda. Itu kenapa? Karena Rasulullah tahu siapa yang bertanya. Yang bertanya pertama, sholatnya nggak tepat waktu. Akhirnya dijawab sholat tepat waktu. Pertanyaan yang kedua, karena dia ada masalah dengan orang tuanya. Dijawab berbakti kepada orang tua. Pertanyaan yang ketiga, jihad di jalan Allah, karena dia malas-malasan berjuang di jalan
di jalan Allah. Bagaimana kita menasihati seperti itu? Bukan masalah nasihatnya, tapi masalah mengenali. Kadang kan kita inginnya difahami, tidak ingin memahami. Coba sekarang kita balik posisi kita di posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah ketika ditanya seorang badui, ditanya, Rasulullah, kalau saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, bayar zakat, melaksanakan haji, masuk surga enggak? Oh iya, masuk surga, sudah, itu cukup bagimu, kata Rasulullah. Seandainya orang tersebut melaksanakan, dia akan masuk surga. Apa jawaban Rasulullah? Sama dengan jawaban beliau ke Sayyidina Umar. Sama tidak? Tidak sama. Kata Sayyidina Umar, Rasulullah, aku mencintaimu melebihi dari segalanya kecuali diriku sendiri. Ini Sayyidina Umar. Dijawab Rasulullah, tidak Umar, tidaklah dikatakan seseorang dari kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga dia menjadikanku lebih dicintai dari segalanya, termasuk dari dirinya sendiri. Bagaimana itu? Sama tidak? Sama tidak dengan jawaban dengan orang Badui? Nah, pertanyaannya, kita mau jadi Badui atau jadi Sayyidina Umar? Nah, itu. Maka nasihat di sini tentang agama ini itu harus disampaikan dengan cinta. Harus disampaikan dengan cinta. Kalau diibaratkan dalam kitab ini, Ibnu Rajab Al-Hambali mengibaratkan bagaimana nasihat dengan cinta itu. Ibaratkan kamu punya pembantu, 2 pembantu. Pembantu yang pertama itu mencintaimu, jadi bekerja itu karena cinta. Yang kedua bekerja karena takut. Kira-kira yang lebih kita pilih itu yang mencintai kita atau yang karena takut? Apalagi takut gak dibayar gaji. Gitu. Jadi giatnya sama, hasilnya pun sama, tapi apa yang berbeda? Yang berbeda cintanya. Bagaimana agama ini menjadi nasihat? Nasihat kepada siapa? Nasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat kepada para imam, para ulama, para pemimpin. Nasihat kepada seluruh umat Islam ini kalau tidak dilandasi dengan cinta. Bagaimana kalau nasihatnya benar, isinya itu benar, tapi yang disampaikan itu benar isinya, tapi yang nampak itu bukan cinta tapi kesoktahuan. Menyampaikan dengan ilmu, benar ilmu, tapi nggak ada cintanya, itu bagaimana? Kering, tidak ada nilainya. Bayangkan ketika itu disampaikan dengan cinta. Rasulullah bagaimana? Sekarang bagaimana cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu malam sholat, setelah itu berdoa untuk Sayyidah Aisyah, Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunilah untuk Aisyah dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Sayyidah Aisyah tersipu malu. Bagaimana Aisyah? Kamu bahagia? Bahagia Rasulullah. Ketahuilah bahwa di setiap sholatku aku mendoakan umatku seperti itu. Itu cintanya Rasulullah kepada kita.
Bisa tidak kita mencintai umatnya Rasulullah ini seperti cintanya Rasulullah ke umatnya? Kita tidak. Akhirnya nasihat yang kita sampaikan kepada siapapun itu yang nampak adalah kesombongan, merasa paling benar, merasa yang sudah gak ada Rasulullah selain dia. Padahal kita ini diminta untuk menjadi manifestasi Rasulullah hingga akhir adanya dunia ini. Maka ketika apa yang kita ketahui dari agama ini disampaikan sebagaimana Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, mengetahui oh beliau ini seperti ini, oh yang dia butuhkan seperti ini, oh yang saudara sayang ini yang dia butuhkan ini, yang dibutuhkan penyampaiannya seperti ini, oh yang ini tidak bisa dikerasi, oh yang ini harus dikerasi, oh yang ini harus dirayu, oh yang ini harus dikirimi hadiah, oh yang ini pendekatannya seperti ini. Ya itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada yang ditunjuk sebagai pemimpin, yang ditunjuk sebagai imam, yang ditunjuk sebagai penerus Rasulullah dari sisi-sisi yang lainnya, kemudian ada yang memusuhi, ada yang tidak suka, ya memang seperti itu Rasulullah. Ya memang seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama kita berada di atas jalurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memusuhi itu tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Tapi bagaimana memastikan kita berada di relnya Rasulullah kalau tidak dilandasi dengan ilmu, dan harus lurus keimanannya, harus benar syariatnya, harus bersih hatinya, harus bersih hatinya. Dan jenis-jenis pendidikan tarbiyah itu banyak, itu banyak. Dan termasuk kami pun sedang belajar tentang hal-hal seperti itu. Misalkan dalam dunia pendidikan, kami lahir dari pesantren yang tersistem, sudah jelas. Ini hijau, ini kuning, ini merah. Kalau sudah sampai merah, gak bisa anak ini, sudah keluar. Kami masuk kepada pesantren-pesantren yang berbeda jalurnya, tidak tersistem. Bukan berarti tidak tersistem, tidak ada hijau, tidak ada kuning, tidak ada merah, bukan. Akan tetapi pikiran guru kami itu mengajarkan kepada kami yang sekarang bahwa dunia sekarang sudah kacau. Anak yang nakal ini kalau kita usir, di luar dia akan jadi apa? Mending nakalnya di dalam pondok bersama kita, paling begitu-begitu saja. Itu lebih menyelamatkan dia. Jadi yang diminta bersabar kami dari santri-santri yang banyak yang nakal itu. Mereka mungkin sekedar seperti itu nakalnya, tapi kalau di luar, coba lihat sekarang. Bagaimana kalau diusir? Nanti pelarian dia kemana? Bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di akhirat? Kita diminta seperti itu. Kamu mau mengusir anak ini? Kamu sudah istikharah belum? Apa jawabannya? Jadi kita diminta untuk melandaskan segalanya kepada pilihan-pilihan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini lewat jalur istikharah. Jawabannya bagaimana? Karena apa? Karena ini penentuan dari masa depan umat kita. Generasi-generasi yang akan kita didik. Itu kalau kepada orang yang di bawah kita. Bagaimana dengan orang-orang yang di atas kita? Bagaimana kita harus bersikap? Bagaimana kita harus mengarahkan? Bahkan kami punya guru lama di Mekah, alim, didatangi muridnya yang usianya baru 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, tengah malam ditelepon, itu masih diladeni dan pintunya terbuka 24 jam. Harapannya apa? Ini anak kita.
Ini anak kita. Bagaimana dengan kita yang pautan usia kita tidak terlalu jauh, kemudian kita bersikap sebagaimana anak-anak tadi bersikap kepada kita? Semestinya kita sudah selesai dengan hal tersebut. Karena apa? Karena landasannya harus dilandasi dengan cinta tadi. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di sini menyebutkan nasihat para nabi li umamihim. Nasihat para nabi kepada seluruh umatnya. Nabi Nuh menasehati kepada umatnya. Nabi Soleh menasehati kepada umatnya. Dan nasihat tersebut, wasiat tersebut itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini contoh yang paling sempurna dari seluruh yang sempurna tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, sekarang bulan hijrah. Rasulullah hijrah pakai onta. Kenapa tidak pakai buruk? Apa sulitnya bagi Allah? Kenapa kok ditemani Sayyidina Abu Bakar? Kok tidak seperti ketika Isra Mi'raj ditemani malaikat Jibril? Kan lebih aman, lebih selamat. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa kok seperti itu? Kenapa? Karena itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah. Dan ketika kehendak Allah itu tampak jelas di mata kita bahwa kehendak kita kalah, artinya Allah sedang cinta kepada kita. Sedang cinta bahwa apa? Ini loh hambaku, kehendakmu itu gak bisa berfungsi ketika kehendakku sudah ada. Maka sebenarnya ketika kehendakmu itu terpenuhi, itu adalah kehendakku. Itu adalah kehendakku. Maka bagaimana memahami? Maka garis dari nasihat ini adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seutuhnya, lahir dan batin. Lahir dan batin. Maka berapa kali kita sampaikan di sini tentang ad-din, tentang agama, bahwa agama ini terdiri dari 3 elemen, yaitu keimanan, keislaman, dan ihsan. Ini kita hanya berputar di 2 hal. Berputar di keimanan, kajian akidah terus. Orang awam bagi saya tidak butuh detail-detail akidah. Misalkan detail akidah itu yang dibahas, Allah ada di mana? Loh, memang penting Allah ada di mana? Enggak penting. Kita ada di mana nanti. Itu yang penting. Kita sudah beriman kepada Allah, sudah selesai. Sudah selesai itu. Beriman kepada Allah sudah, alhamdulillah dijaga, dipegang terus. Setelah itu baru masuk ke syariat. Di syariat kita tengkar. Ya kan? Di syariat itu kita tengkar. Di syariat itu kita tengkar tidak selesai. Itu harus selesai. Zikir tidak zikir setelah sholat. Bisa tidak? Yang biasanya tidak zikir bersama setelah sholat, turunkan egonya sedikit. Demi apa? Demi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada umatnya. Coba yang tidak biasa berzikir bersama setelah sholat, turunkan egonya, saya zikir bersama. Yang biasanya zikir bersama, ketika masuk ke komunitas yang tidak berzikir bersama, sudah tidak zikir bersama. Yang punya pemahaman kunut subuh itu sunnah muakkad, kalau ditinggalkan itu sujud sahwi. Ini mazhab Syafi'i, mazhab kita. Ketika kita di komunitas yang tidak kunut subuh, gak usah kunut subuh. Gak usah kunut subuh, ikuti saja.
itu turunkan. Karena kita pun nggak tahu dalil detailnya kan. Detail-detailnya nggak tahu, kita ngikut saja, ngikut imam. Demikian juga sebaliknya, yang keyakinannya bahwa kunut subuh itu bid'ah sebagaimana mazhabnya Imam Abu Hanifah, itu kan. Ketika ada yang kunut subuh, ikuti kunut itu, turunkan ego intelektual kita demi menjaga kecintaan tadi. Kita saling mencintai. Maka ketika itu terjadi, bayangkan, begini saja membayangkannya. Kita datang ke rumah mertua, disuguhi makanan yang kita tidak suka, tapi mertua kita yang ngasihkan. Gimana kita? Bisa nggak? Makan. Makan. Yang penting halal kan? Yang penting halal. Apalagi istri kita. Istri kita masak kebanyakan garam. Ya mungkin kalau sudah puluhan tahun bisa kita protes. Tapi kalau baru, karena cinta, gitu kan, wah enak saja, wah enak saja, gitu kan. Demi apa? Ya demi cinta, gitu. Demi cinta, selama halal, gitu kan. Yang diberikan itu halal dan tidak sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Nah itulah cinta. Maka segala sesuatu termasuk syariat ini, ketika kita sampaikan dengan cinta, maka akan sampai ke dalam hati, diterima dengan cinta juga. Ini yang hilang. Maka ketika kecintaan itu tadi dilaksanakan dengan sepenuh hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala, nah itu ihsan. Itu ihsan. Keimanan syariat, kita mau menasehati keimanan, mau menasehati syariat, anggaplah kita mengerti keduanya. Tapi disampaikan dengan emosi tidak akan sampai tanpa ihsan tadi. Tanpa ihsan. Maka nasihat ini, nasihat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat kepada Allah, nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya menundukkan lahir dan batin kita kepada Allah. Jadi ketika kita tunduk menyampaikan agama ini dalam bentuk nasihat kepada lawan bicara kita, meskipun itu yang kita hadapi itu, misalkan naudzubillah ya, setan gitu, itu tunduk tidak? Tunduk. Karena kita sedang tunduk kepada penciptanya setan. Lah ini umatnya Nabi Muhammad yang kita sudah terikat dengan kecintaan. Kita nanti rebutan syafaat kan? Berharap dapat kupon syafaat semuanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bayangkan kita semuanya pegang kupon itu, sama-sama pegang. Kira-kira kan butuh antriannya saja kan? Nomor antriannya saja yang berbeda. Ketika sudah memegang kupon tersebut, apa sulitnya kita untuk masuk surganya bersama? Di barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kecintaan. Maka di sini ini maksud dari an-nushu, nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitab Allah. Artinya tunduk kepada apa isi dari kitab tersebut. Tunduk kepada nasihat untuk Rasulullah, artinya tunduk sepenuhnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian an-nushu, nasihat li a'immatil muslimin. Apa maksud dari nasihat untuk a'immatil muslimin, para imam atau para pemimpin dari umat Islam? Di sini disebutkan fahubbu solahihim, yaitu cinta atas kesalehan mereka. Gitu. Jadi ketika ada imam-imam yang solih itu, maka kita cinta karena kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan mereka kepada kitab, kecintaan mereka kepada Rasulullah. Maka akhirnya ikatannya itu ikatan cinta. Cinta masuknya ke dalam surga nanti ya karena cinta kepada seluruh umat Islam. Itu semuanya karena dilandaskan karena cinta.
min ma'thuris salafin nasihah. Nah, di sini ada peninggalan dari ulama-ulama salaf tentang nasihat. Wa qala al-Hasan, Sayyidina Hasan mengatakan, innaka lan tablugha haqqa nasihatika li akhika hatta ta'murahu bima tu'jizu anhu. Sesungguhnya engkau tidak akan sampai kepada hak nasihat dari saudaramu hingga engkau memerintahkannya kepada sesuatu yang engkau sendiri tidak mampu untuk melaksanakannya. Artinya apa? Kita tidak mampu. Siapa yang mampu untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seutuhnya? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena yang pernah bertemu dengan Allah hanya Rasulullah. Rasulullah itu melaksanakan haji itu sekali. Tapi yang melihat ada 3 tata cara haji. Haji apa? Haji tamattu, haji ifrad, haji qiran. Ini 3 tata cara haji dalam syariat kita. Pertanyaannya, Rasulullah melaksanakan haji 3 kali? Tidak. Melaksanakan sekali tapi yang nampak 3. Yang nampak 3 itu bagaimana? Itu sudah mukjizat. Tidak ada yang bisa. Sekarang ada yang bisa melakukan ibadah haji meskipun 3 kali. Melakukan tamattu, melakukan ifrad, melakukan qiran. Haji tahun ini ifrad, haji tahun depan qiran, haji tahun setelahnya tamattu. Enggak ada. Orang Indonesia maunya tamattu terus. Maka salah satu yang dilakukan oleh orang-orang saleh sufi itu, mereka melakukan haji itu 3 kali. 3-tiganya dilakukan. Ifrad, kadang haji sekali ifrad. Haji yang kedua qiran. Haji yang ketiga tamattu. Siapa yang bisa seperti itu? Apalagi di Indonesia bisa. Antrinya sudah berapa tahun? Artinya usia kita berapa? Antri 60 tahun. 60 tahun. Jadi harus punya usia 180 tahun. Dan itu mustahil. 180 tahun sulit, mendekati mustahil. Maka artinya kita sudah mendekati apa? Keberkahan itu sudah mulai ditarik. Keberkahan itu mulai ditarik. Berpegang dengan yang halal itu sulit. Itu kan. Imam An-Nawawi itu usianya berkah. Rasulullah usianya berkah. Bagaimana tidak berkah melakukan perjalanan dunia akhirat, tempat duduknya masih hangat. Itu kurang berkah dari apa? Gitu kan. Banyak ulama-ulama kita yang dianugerahi keberkahan tersebut. Seperti Syekh Mahfud Termas. Dari Termas itu beliau hatam Al-Quran antara maghrib sama isya. Dan orang yang ada di depannya itu mendengarkan bacaan itu. Coba bayangkan. Itu berkah. Artinya orang yang mendengarkan di dalamnya terbawa oleh keberkahan waktu tersebut, akhirnya bisa mendengarkan hataman Al-Quran dari maghrib sampai adzan isya. Itu bagaimana? Berkah tidak? Berkah. Terjadi tidak? Terjadi. Gitu kan. Kalau kita mungkin baca apa? Baca Al-Baqarah hatam atau 1 juz. Sudah capek dulu kan, gitu kan? Atau HP sudah berdering, gitu kan? Ada panggilan. Kalau HP saya getar. Gitu. Maka ini keberkahan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menasehati, menyampaikan agama ini kepada saudara-saudara kita dengan cinta, agar kita sama-sama tangan kita saling berpegangan. Jadi nanti bapak-bapak, kalau ibu-ibu di sorga kelak, kok Aska nggak ada gitu, tolong dicari. Tolong dicari, gitu kan. Demikian juga sebaliknya, gitu kan. Kita saling mencari, semoga kelak kita dapat satu majelis bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya di akhirat, tapi kelak di dunia sebelum di akhirat. Wallahu wa rasuluhu a'lam.
Semoga kita menjadi umat yang saling menasehati kepada kebaikan dunia, kebaikan akhirat, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Mungkin ini yang dapat Al Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan.